kasih kepada atas kehadirannya Dewan. Dalam keadaan sehat walafiat, serta Bapak Paripurna Dewan dan hari ini keyakinan kita masing-masing. Mohon bimbingan dan petunjuknya. Semoga rapat paripurna hari ini berjalan tertib dan lancar. Selamat sore Celebes People, senang sekali saya Rafika Mustaqimah Wardah kembali menjumpai Anda dalam program TV Parlemen di edisi hari ini Senin 22 Mei 2023. Celebes People, selama beberapa jam ke depan kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan beberapa agenda dari DPRD Kota Makassar dalam rangkaian rapat paripurna penjelasan pimpinan Pansus terhadap Ranperda. Ada 3 poin yang akan menjadi pembahasan pada rapat paripurna edisi hari ini, yakni inovasi daerah, kemudian pemajuan kebudayaan dan pembangunan gedung. Nah, Celebes People, mungkin Anda saksikan di sekitaran saya, di samping kiri, samping kanan dan juga di belakang saya sudah diisi oleh beberapa anggota dari DPRD Kota Makassar, begitupun juga pimpinan. Dan di ruangan ini tempat saya berdiri, Celebes People, juga sudah hadir beberapa pimpinan OPD dan Forkopimda. Itu artinya saat ini sudah dimulainya rapat paripurna penjelasan pimpinan Pansus terhadap Ranperda. Tidak berlama-lama lagi, saya langsung saja mengajak Anda untuk menyaksikan seluruh rangkaian rapat paripurna DPRD Kota Makassar. Selamat menyaksikan. Oleh karenanya, sesuai ketentuan pasal 121 ayat 8 dan ayat 9 Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 tentang tatib, saya akan menyampaikan kegiatan DPRD Kota Makassar yang telah dilaksanakan selama masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023 mulai dari bulan Januari sampai dengan April 2023. 1. Rapat paripurna 4 kali. Rapat paripurna pengumuman 2 kali, rapat pimpinan DPR 1 kali, rapat fraksi-fraksi, Partai Nasdem 3 kali, Partai Demokrat 2 kali, PDIP Perjuangan 8 kali, Golongan Karya 3 kali, Gerindra 4 kali, Amanat Nasional, Partai Amanat Nasional 4 kali, Partai Persatuan Pembangunan 4 kali, Partai Keadilan Sejahtera 3 kali, Partai Nurasi Indonesia Bangkit 5 kali, rapat konsultasi 5 kali, rapat badan musyawarah 2 kali, rapat komisi-komisi, komisi A bidang pemerintahan 5 kali, komisi B bidang perekonomian 4 kali, komisi C bidang pembangunan 6 kali, komisi D bidang kesra 9 kali, rapat badan pembentukan perda 3 kali, rapat panitia khusus 21 kali, produk DPR, peraturan daerah 2 buah, keputusan DPR 8 buah, keputusan DPRD 2 buah, reses dalam daerah pemilihan 1 kali, kunjungan kerja dalam daerah provinsi 134 kali. 13. Kunjungan kerja keluar daerah provinsi 345 kali, penerimaan tamu dari dalam dan luar provinsi 76 kali, penerimaan tamu dari luar daerah provinsi 72 kali, penerimaan aspirasi masyarakat sebanyak 12 kali, surat-surat masuk dan keluar, surat masuk 830 buah, surat keluar 291 buah. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, masa sidang ketua tahun sidang 2022-2023 DPRD Kota Makassar saya nyatakan ditutup dengan resmi. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, masa sidangan ketiga tahun sidang 2022-2023 DPRD Kota Makassar saya akan buka dengan resmi dan sekaligus saya membuka rapat paripurna DPRD Kota Makassar pertama masa persidangan ketiga tahun sidang 2022-2023.
peserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang dihormati. Rapat paripurna hari ini dilaksanakan dalam rangka penjelasan pimpinan Pansus terhadap A. Ramperda tentang inovasi daerah, B. Ramperda tentang pemajuan kebudayaan, C. Ramperda tentang bangunan gedung. Perlu saya sampaikan bahwa Ramperda usul prakarsa anggota DPR Makassar telah disetujui menjadi Ramperda prakarsa DPRD Kota Makassar pada rapat paripurna DPRD Kota Makassar lalu. Selanjutnya dengan mengacu kepada ketentuan dalam pasal 10 ayat 3 huruf B angka 1 Tatip DPRD Kota Makassar, maka pada rapat paripurna hari ini pimpinan Pansus akan memberikan penjelasan terhadap rancangan perda tersebut. Adapun acara rapat paripurna hari ini selengkapnya disusun sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan surat-surat masuk. 3. Penjelasan pimpinan panitia khusus terhadap A. Ramperda tentang inovasi daerah, B. Ramperda tentang pemajuan kebudayaan, C. Ramperda tentang bangunan gedung. Penutup, marilah kita memasuki acara pokok paripurna hari ini yang diawali dengan penjelasan pimpinan Pansus pembahasan Ramperda tentang inovasi daerah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Saudara Fasrudin Rusli SE. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan Ketua Pansus atas penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Ya ayyuhal ya qayyum la ilaha illah anta subhanaka inni kuntu minal sholimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Yang terhormat Ketua, para wakil ketua dan seluruh anggota DPRD Kota Makassar, yang terhormat Saudara Wali Kota yang diwakili oleh Pak Sekda, yang terhormat para anggota Forum Komunikasi dan Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang terhormat Sekretaris Dewan, Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur Kasatpol PP, Kepala Bagian, Camat, dan para direksi perusahaan daerah Kota Makassar, dan para undangan, hadirin, serta rekan-rekan pers yang sama berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga hari ini Allah masih bisa mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat di rapat yang terhormat ini. Dan tak lupa kita kirimkan dan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi mengantar kita dari alam kegelapan ke alam terang menerang, dan insya Allah di akhir zaman nanti kita akan bersama-sama meminum di telaga beliau, di telaga Al-Kautsar. Amin. Saudara Wali Kota, pimpinan anggota DPR, serta hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan ini berkenankan kami menyampaikan penjelasan atas penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang inovasi daerah. Latar belakang. Urbanisasi telah menjadi magnet yang dominan di seluruh dunia, terutama pada negara-negara berkembang. Oleh Clark disebut dengan law of population concentration. Lebih dari setengah populasi di dunia saat ini tengah di daerah perkotaan. Sebagaimana data yang dirilis Persatuan Bangsa-Bangsa pada tahun 2008 merilis bahwa 50% dari 3,3 miliar jiwa penduduk dunia berdiam di daerah kota, dan berdiksi pada 2030 akan mencapai 5 miliar jiwa. Untuk menghadapi berbagai permasalahan kota, telah lahir berbagai penawaran segala solusi potensial untuk masalah yang berkaitan dengan peningkatan urbanisasi dan menjawab kebutuhan keberlanjutan, yaitu inovasi daerah. Di berbagai belahan dunia, konsep inovasi telah ditusi untuk menghadapi berbagai permasalahan kota. Identitas dengan penggunaan teknologi tinggi.
pemilihan pasal tersebut yang memiliki relevansi dengan karakteristik inovasi berupa jaminan ekonomi, jaminan lingkungan, jaminan pendidikan, jaminan kebudayaan, jaminan memperoleh pelayanan publik, dan jaminan pemanfaatan teknologi. Laju urbanisasi atau proporsi penduduk yang tinggi di kota-kota. B. Kajian teoritis dan praktik penyelenggaraan. Dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang inovasi daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pada naskah akademik bab 2 memuat kajian teoretik dalam naskah akademik tersebut mengacu pada 1. Konsep inovasi, 2. Sistem jenis inovasi daerah, 3. Instrumen kebijakan, prinsip penyusunan kebijakan inovasi daerah, 3. Tujuan manfaat inovasi daerah, 5. Sasaran inovasi daerah. Laboratorium Inovasi Daerah adalah salah program pendampingan dibangun untuk menumbuhkan inovasi dari dalam birokrasi pemerintah daerah melalui proses pelayanan masyarakat di Kota Makassar sudah berjalan sebagaimana mestinya. Tertuang dalam naskah akademik didasarkan pada beberapa peraturan undang-undang meliputi: pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah sebagai telah diubah menjadi beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah. Dalam peraturan pemerintah tersebut, hal harus dirujuk dalam pembentukan rancangan peraturan daerah berkenan dengan kriteria inovasi meliputi mengandung pembaruan dari seluruh dan sebagai unsur inovasi memberikan manfaat bagi daerah atau masyarakat. Jika dirinci, dasar hukum pembentukan peraturan tersebut mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan meliputi: 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di Sulawesi Selatan, 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, 4. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah, 6. Permendagri 104 tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan atau inisiatif inovasi daerah. D. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. A. Landasan filosofis. Para prinsip landasannya filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan suatu peraturan yang dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. B. Landasan sosiologis. Pertumbuhan jumlah penduduk dan kondisi geografi Kota Makassar, perkembangan sebagai mana ditentukan kebutuhan masyarakat menjadi hal yang terelakkan. Penduduk Kota Makassar tahun 2022 tercatat sebanyak 1.427.619 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 711.006 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 716.613 jiwa. Dalam pertumbuhan penduduk dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 0,26% dengan luas wilayah 175,77 km persegi, maka kepadatan penduduk Kota Makassar yaitu 8.122 jiwa per kilometer persegi. Landasan yuridis. Landasan yuridis suatu rancangan peraturan perundang-undangan masyarakat adalah keberlakuan yuridis dari peraturan tersebut. Keberlakuan yuridis adalah daya laku suatu norma hukum sebagai dogma yang dilihat dari pertimbangan bersifat teknik yuridis. Jangkauan arah dan pengaturan. Rancangan peraturan dari Kota Makassar tentang inovasi daerah memiliki arah pengaturan diantaranya: pertama, memberikan dasar kepada pihak-pihak terkait wewenang bagi pemerintah serta hak kewajiban kepada masyarakat. Kedua, mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik efektif, efisien, dan berkualitas di Kota Makassar yang berintegrasi dan berstruktur hingga tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah terwujud serta juga visi dan misi wali kota. Ketiga, memberikan penegasan dan penganggaran untuk berlanjut dengan inovasi daerah. Ruang lingkup pengaturan.
mengacu pada landasan teori, praktis, empiris, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, dan analisis baik secara horizontal dan vertikal terhadap peraturan perundang-undangan, maka ruang lingkup materi muatan dalam rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang inovasi daerah mencakup bab 1 ketentuan umum, bab 2 bentuk dan kriteria inovasi daerah, bab 3 tim koordinasi, bab 4 uji coba inovasi daerah, bab 5 fasilitasi kekayaan intelektual hasil inovasi daerah, bab 6 publikasi inovasi daerah, bab 7 kerjasama penguatan inovasi daerah, bab 8 penghargaan inovasi tingkat daerah, bab 9 pendanaan, bab 10 ketentuan peralihan, bab 11 ketentuan penutup. Peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang sama berbahagia, demikianlah penjelasan kami sampaikan dalam rapat paripurna Dewan hari ini sebagai bentuk pelaporan atas usaha pembentukan peraturan daerah Kota Makassar tentang pembangunan gedung. Kami berharap bahwa apa yang telah kami usulkan ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi penyelenggara pemerintah perbaikan masa yang akan datang. Sekian, sebelum mengakhiri, izinkan saya menyampaikan kepada Pak Sekda, kiranya pada setiap rapat paripurna yang tidak terlalu penting, biasa saya melihat SKPD, Pak, hanya perwakilan, hanya saya lihat sini 1-2 yang hadir, kiranya dapat catatan khusus ini Pak Sekda untuk disampaikan. Ada Pak Andi Mukti, Kepala Dinas, hanya 1 yang mewakili Kepala Dinas. Ini membuktikan bahwa teman-teman tidak terlalu serius untuk menghadapi paripurna. Karena kami mengundang dengan hormat kepada seluruh Kepala Dinas, bukan perwakilan Kepala Dinas. Tolong diperbaiki. Dan sebelum saya akhiri, untuk mengingatkan diri kita, karena ini akhir zaman, ada zikir yang sedikit saya sampaikan kepada kita. Di surat Al-Imran 173, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia sebenarnya pelindung. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Pak Srudin Rusli, SEMMMH, atas penjelasan tadi. Selanjutnya, saya persilakan pimpinan Pansus Pembahasan Ramperda DPRD tentang kemajuan kebudayaan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibunda Dr. Insinyur Hajjah Afiati Amin Sam MSI, dipersilakan. Sebenarnya saya sudah letih ini menunggu dari mulai jam 1 sampai sekarang. Dan juga, oh ya jam 10. Dan juga tadi koreksi dari anggota Dewan. Saya rasa sama aja. Seluruh dinas sudah datang semua. Tapi anggota Dewan kurang yang datang. Ini perlu dikritisi juga. Enggak ada, saya nggak mau wali kota takut. Penjelasan Pansus atas penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Makassar dan juga para asisten yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar yang sempat hadir,
Yang terhormat Sekretaris Dewan, Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur, Kasatpol, Kepala Bagian, Camat, dan para direksi perusahaan daerah Kota Makassar atau yang mewakili, para undangan dan hadirin serta rekan-rekan pers yang kami banggakan. Segala puja dan puji bagi Tuhan, penjaga dan pemelihara alam jagat raya, yang pada kesempatan berbahagia ini memberkahi kita nikmat kesehatan untuk menghadiri dan mengikuti rapat paripurna. Tak lupa kita mengirimkan salam kepada Nabi Allah yang telah menjawabkan pesan-pesan langit, sehingga jelaslah bagi kita apa yang menjadi kehendak Sang Penguasa Tuhan Yang Maha Esa. Saudara Sekretaris Daerah yang mewakili Wali Kota, pimpinan dan anggota DPRD, serta hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan penjelasan atas penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang pemajuan kebudayaan daerah. Latar belakang. Keragaman budaya dipandang sebagai aset bangsa yang tak dapat dinilai, sebagaimana pandangan para tokoh bangsa bahwa arisan budaya ialah jati diri bangsa. Bahkan ditegaskan martabat suatu bangsa ditentukan oleh budayanya. Melalui penyusunan dan perda tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar dan Wali Kota Makassar menunjukkan keinginan untuk turut melestarikan warisan budaya yang sejalan dengan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Salah satu warisan budaya Indonesia yang perlu dijaga kelestariannya adalah sastra lisan di Makassar, dikenal dengan sendiri berisi petuah atau nasihat nenek moyang serta doa-doa yang biasa ditulis dalam bentuk lontara Makassar dan disampaikan dengan alat musik pengiring atau tanpa alat musik. Jika memotret pentingnya pemajuan kebudayaan daerah dengan mengkorelasikan aspek pariwisata, akan nampak bahwa pemajuan kebudayaan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang pada hakikatnya merupakan proses bersifat integratif baik dalam tatanan perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan, sehingga dapat dipahami pemajuan kebudayaan berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka untuk memajukan budaya menjadi tanggung jawab bersama pemerintah Kota Makassar dan masyarakat Kota Makassar. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam mengikhtiarkan pemajuan budaya daerah ialah kebijakan yang telah diputuskan harus didukung atau ditunjang oleh sarana dan prasarana memadai. B. Kajian teoritis dan praktik penyelenggaraan dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang pemajuan kebudayaan sebagaimana undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada naskah akademik BAB 2 memuat kajian teoritik dalam naskah akademik tersebut mengacu pada 1. Teori pemerintah daerah, 2. Teori budaya dan kebudayaan, 3. Teori pembentukan peraturan daerah. Di Kota Makassar kita pahami bersama penyelenggaraan urusan kebudayaan oleh perangkat daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, bukanlah hal baru. Terkhusus pada saat penyelenggaraan Hari Jadi Kota Makassar, bahkan oleh pemerintah Makassar telah digaungkan dan dikenalkan Hari Kebudayaan dengan menikmatkan berbagai komponen, baik pemerintah maupun masyarakat. Hal-hal inilah yang perlu kita pertegas sebagai peneguhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar untuk memajukan kebudayaan daerah Kota Makassar. Hal yang harus juga diperkuat dari keberadaan peraturan daerah tersebut adalah komitmen keuangan. Kita pahami bersama keberadaan Ranperda ini tentunya membawa konsekuensi keuangan. Kami Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga meyakini bahwa Perda yang memuat sejumlah rumusan norma menekankan pentingnya berkolaborasi akan menjawab tantangan yang dihadapi Kota Makassar. Hal yang juga perlu dimaksimalkan berkaitan dengan strategi pelestarian objek kemajuan kebudayaan daerah terkhusus cagar budaya. Hal ini juga berkaitan dengan pemantapan cagar budaya sebagai objek wisata. Keberadaan rancangan peraturan daerah Kota Makassar
adalah jawaban dari pilihan hari ini, atas pilihan hari ini untuk bergaul dengan dunia internasional yang ditandai beragam orang dari latar belakang suku maupun etnis berbeda mengunjungi Makassar, sehingga upaya ini akan menjadi upaya preventif untuk menerima keniscayaan bergaul dengan dunia internasional. Bahkan bisa dikata Ramperda ini adalah jalan untuk mengglobal dengan nilai-nilai lokal. Dasar hukum dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang pemajuan kebudayaan sebagaimana tertuang dalam naskah akademik didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan perumusan ruang lingkup pengaturan meliputi 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, 6. 4. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2007 tentang pengesahan Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya tak benda. Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah dan strategi kebudayaan. D. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis pada prinsipnya, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan suatu pengaturan dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, landasan sosiologis. Derasnya arus globalisasi membuat budaya Indonesia terancam hilang dan mengalami kerusakan yang berakibat pada lunturnya nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, khususnya nilai-nilai budaya. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak 2011 sampai dengan 2011 telah pudar sekitar 11 bahasa daerah di Indonesia, bahkan 10 terdapat kebudayaan bangsa Indonesia diklaim oleh Malaysia dan negara lainnya. Kemudian negara lain, antaranya batik lagu rasa sayang, wayang kulit, tari kuda lumping, keris angklung, tari pendet, dan tari piring, serta gamelan Jawa. Dalam konteks Makassar pada penelitian terbaru tahun 2022, budaya Sendrili teridentifikasi terancam mengalami kepunahan. Landasan yuridis. Landasan yuridis, suatu rancangan peraturan perundang-undangan mensyaratkan adanya keberlakuan yuridis dari peraturan tersebut. Keberlakuan yuridis adalah daya laku suatu norma hukum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Adapun pertimbangan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah Kota Makassar tentang pemajuan kebudayaan diantaranya: pertama, belum adanya peraturan daerah yang mengatur soal pemajuan kebudayaan di Kota Makassar. Sementara jika merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara khusus pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah jelas mengatur bahwa salah satu urusan yang diberikan kepada pemerintah daerah ialah urusan kebudayaan. Hal ini menunjukkan saat ini terjadi kekosongan hukum dalam pemajuan kebudayaan di Kota Makassar. Kedua, peraturan yang juga memberikan dasar bagi pemerintah daerah menyusun peraturan daerah pemajuan kebudayaan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, dan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang pelestarian dan pemajuan kebudayaan tak beda. Jangkauan dan arah pengaturan. Rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang pemajuan kebudayaan memiliki arah pengaturan diantaranya: pertama, memberikan dasar kepada pihak-pihak terkait, wewenang bagi pemerintah, serta hak dan kewajiban kepada masyarakat. Kedua, mewujudkan penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kota Makassar yang terintegrasi dan terukur sehingga tujuan pemajuan kebudayaan terarah dan terukur. Ketiga, memberikan penegasan dasar penganggaran untuk belanja berkaitan dengan pemajuan kebudayaan. Ruang lingkup pengaturan
mengacu pada landasan teori, praktek empiris, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, dan analisis baik secara horizontal maupun vertikal terhadap peraturan perundang-undangan, maka ruang lingkup materi muatan dalam rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang pemajuan kebudayaan mencakup bab 1 ketentuan umum, bab 2 ruang lingkup, bab 3 tugas dan wewenang, bab 4 pokok pikiran kebudayaan daerah, bab 5 inventarisasi objek pemajuan kebudayaan daerah, bab 6 perencanaan, bab 7 pengamanan, bab 8 pemeliharaan. Selanjutnya, bab-bab yang ada adalah penyelamatan, publikasi, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pendanaan, penghargaan, bulan kebudayaan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, penutup. Peserta rapat paripurna, Dewan yang terhormat, dan hadirin yang berbahagia. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan dalam rapat paripurna Dewan hari ini sebagai bentuk pelaporan atas usulan pembentukan peraturan daerah Kota Makassar tentang bangunan gedung. Kami berharap bahwa apa yang telah kami usulkan ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi penyelenggaraan pemerintahan demi perbaikan di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 22 April 2023. Tertanda Api-Ati Amin Sam. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Bunda Dr. Insinyur Haji Api-Ati Amin Sam, MSc. Terakhir, saya sampaikan, tersilakan pimpinan Pansus pembahasan Ramperda DPR tentang bangunan gedung yang akan dibawakan oleh yang terhormat Saudara Imam Musyakar. Dipersilakan. Penjelasan Ketua Pansus atas penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang bangunan gedung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua, para wakil ketua dan seluruh anggota DPR Kota Makassar yang telah hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati juga atau yang diwakilkan, terima kasih Saudara Pak Wali Kota Makassar atau yang diwakilkan. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Makassar dan para asisten. Yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Yang terhormat Sekretaris Dewan, Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur, Kasatpol, Kepala Bagian Camat dan para direksi perusahaan daerah Kota Makassar. Dan para undangan dan hadirin serta rekan-rekan pers yang kami banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Saudara Wali Kota atau pimpinan anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati,
Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan penjelasan dan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang Perda Bangunan Gedung. Latar belakang, kesejahteraan merupakan hak asasi manusia yang merupakan kewajiban negara untuk menghormati, menjunjung tinggi, memenuhi, dan melindunginya. Pasal 28H UUD NRI tahun 1945 pada prinsipnya menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan sedemikian, konstitusi telah menyadari bahwa kesejahteraan meliputi berbagai aspek yang salah satunya adalah hak-hak dalam bertempat tinggal yang menurut Doyle dan Gould merupakan salah satu dari kebutuhan primer manusia, primer human needs, yang mencakup kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Salah satu bagian penting dari pemenuhan hak tersebut adalah isu terkait bangunan gedung. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung memiliki beragam fungsi baik sebagai hunian, tempat kegiatan keagamaan, usaha, kegiatan sosial, budaya, dan lainnya. Dengan demikian, bangunan gedung mempunyai peranan yang sangat strategis baik sebagai tempat tinggal maupun tempat manusia menjalankan aktivitasnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bangunan gedung turut berperan dalam pembentukan watak produktivitas dan jati diri manusia termasuk masyarakat Kota Makassar. Beberapa ketentuan perundang-undangan yang terkait dan kemudahan berusaha penciptaan lapangan kerja kemudian dibenahi, diantaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang terkait dengan indikator perizinan bangunan gedung. Terdapat perubahan paradigma perizinan bangunan dari semula izin mendirikan bangunan IMB menjadi persetujuan bangunan gedung PBG. Ketentuan lebih lanjut mengenai PBG tersebut ditetapkan dalam PP Nomor 16 Tahun 2021. Selain itu, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kota merupakan bagian dari urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan kewenangan pemerintah kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemerintah Kota Makassar berkewajiban menyelenggarakan layanan PBG. Perubahan ketentuan IMB menjadi PBG wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Makassar. Di samping kewajiban tersebut, pemerintah Kota Makassar juga memiliki hak untuk mengenakan retribusi PBG. Namun harus dengan terlebih dahulu menetapkan dasar hukum pemungutannya dalam bentuk peraturan daerah tentang bangunan gedung Perda PBG. Saya lanjut, kajian teoritis. Dalam penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, terdapat beberapa kajian teoritis yang digunakan. Yakni A. Tinjauan tentang desentralisasi dan otonomi daerah. B. Konsep dan teori kewenangan. C. Konsep perizinan. D. Tinjauan tentang peraturan daerah. Asas prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan norma untuk pembentukan daerah Kota Makassar tentang bangunan gedung merujuk pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung yang menyatakan bahwa bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan sejumlah asas. Asas poin A, kemanfaatan sebagai landasan agar bangunan gedung dapat diwujudkan dan diselenggarakan sesuai fungsi dan ditetapkan. Poin B, keselamatan sebagai landasan agar bangunan gedung memenuhi persyaratan keadalan teknis untuk menjamin keselamatan pemilik. Poin C, keseimbangan sebagai landasan agar keberadaan bangunan gedung berkelanjutan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem dan lingkungan di sekitar bangunan gedung. Poin D, keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya sebagai landasan agar penyelenggaraan bangunan gedung dapat mewujudkan keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungan di sekitarnya. Lanjut, bagian keempat, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis penyusunan rancangan peraturan daerah ini berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada hakikatnya, penyelenggaraan bangunan gedung didasari oleh falsafah pembangunan nasional yang diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Secara sosiologis, Perda ini bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat Kota Makassar terhadap bangunan gedung yang andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. Dengan penyelenggaraan gedung yang baik, maka akan terwujud pembentuk watak perwujudan produktivitas dan jati diri masyarakat Kota Makassar yang sesuai dengan tagline Somber dan Smart City, Kota Cerdas. Perda yang baru-baru juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi pelayanan kepada masyarakat dalam
pengurusan perizinan bangunan gedung. Secara yuridis, penyusunan rampenda bangunan gedung mengacu pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 yang menerangkan bahwa ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah dan atau peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk peraturan daerah, dengan tetap mempertimbangkan ketentuan dalam undang-undang lain yang terkait dalam pelaksanaan Undang-Undang 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Atas dasar itu, rancangan peraturan daerah ini berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya. Praktik penyelenggaraan, poin kelima. Sebagai salah satu daerah yang menjalani otonomi pemerintah Kota Makassar memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan layanan bangunan gedung beserta pemungutan retribusi secara mandiri. Regulasi terkait bangunan gedung di Kota Makassar telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang tata bangunan. Dari sisi belet dan dikeluarkan oleh pemerintah kota terdapat Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2013 yang mengatur mengenai penetapan harga satuan bangunan gedung dan prasarana bangunan dalam wilayah Kota Makassar. Selain itu juga terdapat Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2008 yang mengatur mengenai garis sempadan dan fungsi bangunan gedung pada ruas-ruas jalan. Meski demikian, sejumlah peraturan tersebut secara yuridis filosofis dinilai tidak lagi selaras dengan perkembangan hukum terkini. Mengingat sejumlah aturan dasar yang menjadi cantolan dari peraturan tersebut sudah ada yang dicabut, diubah, dan tidak berlaku lagi. Dari sisi pelayanan bangunan gedung, sejumlah isu yang mengemuka adalah persoalan tidak efisiennya waktu pengurusan izin, sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi warga Kota Makassar yang ingin mengurus perizinan bangunan gedung. Sejumlah warga Kota Makassar yang mengeluhkan lambannya pelayanan pengurusan izin mendirikan bangunan IMB, Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Tidak hanya butuh waktu yang lama hingga berbulan-bulan, sistem pelayanan administrasi juga dinilai berbelit-belit. Tidak efisien pelayanan bangunan gedung juga berimplikasi pada pungutan liar yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum yang lain. Adapun penyangkut kondisi bangunan gedung yang terjadi di lapangan masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masuk poin ke-6 adalah sasaran, arah, dan jangkauan pengaturan. Sasaran yang hendak diwujudkan dari Ramperda tentang bangunan gedung adalah untuk poin A, mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya. Poin B, mewujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Poin C, wujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Ini kita masuk ke dasar hukum, lanjut lagi di ruang lingkup pengaturan. Pada intinya, Ranperda Kota Makassar tentang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini terdiri atas 12 bab dan 62 pasal. Peraturan ini pada prinsipnya merupakan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang serta peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan dalam rapat paripurna Dewan hari ini sebagai bentuk pelaporan atas usulan pembentukan peraturan daerah Kota Makassar tentang bangunan gedung. Kami berharap bahwa ada yang telah kami usulkan ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi penyelenggaraan pemerintah demi perbaikan di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembaca penjelasan Pansus Imam Musyakar. Terima kasih kepada Pak Terhormat Saudara Imam Musyakar
Selanjutnya, serta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, dari penjelasan yang telah disampaikan oleh para pimpinan Pansus terhadap Ramperda Prakarsa DPRD Kota Makassar tersebut diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi kita semua, khususnya kepada Bapak Wali Kota Makassar dalam menyampaikan pendapatnya pada rapat paripurna yang akan dilaksanakan hari Selasa 23 Mei 2022 pukul 13.00 WITA yang merupakan rangkaian acara rapat paripurna hari ini. Demikian acara rapat paripurna hari ini telah selesai. Sebelumnya mengakhiri rapat paripurna ini, maka perkenankanlah saya atas nama pimpinan Dewan beserta seluruh anggota Dewan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Makassar atas seluruh hadirin atas segala perhatian dalam mengikuti rapat paripurna hari ini dari awal hingga akhir. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Rakyat Daerah Kota Makassar hari ini saya tutup dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat? Celebes People, demikianlah penjelasan pimpinan Pansus terhadap Ranperda Inovasi Daerah, Pemajuan Kebudayaan dan juga Pembangunan Gedung. Celebes People, dengan berakhirnya 3 pimpinan Pansus tadi menyampaikan pendapatnya, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian rapat paripurna DPRD Kota Makassar edisi hari ini. Perlu kami informasikan pemirsa bahwa hari ini tepat di hari Senin tanggal 22 Mei 2023 merupakan hari pertama dari rapat paripurna dan akan dilanjutkan di 2 hari berikutnya dan akan berakhir pada hari Rabu tepatnya di 24 Mei 2023 mendatang. Celebes People, kami masih menantikan Anda untuk kembali menyaksikan rapat paripurna DPRD Kota Makassar yang akan dilaksanakan besok dan juga lusa. Saya Rafika Mustaqimah Wardah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.